wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Reva Oktaviani. Nah, di tugas kali ini saya akan mereview jurnal yang diberikan oleh Bapak Anggi yang dimana Bapak Anggi ini yang mengampu mata kuliah di sejarah Indonesia masa kolonial. Oke, simak video-video berikut ini. Selamat menonton. Selanjutnya ada latar belakangnya. Penelitian Andaya berangkat dari dinamika sejarah Asia Tenggara pada abad ke-17, khususnya setelah Perang Makassar tahun 1666 sampai 669. Kekalahan Kerajaan Gorontalo melawan VOC dan sekutunya itu menyebabkan banyak orang Bugis Makassar meninggal di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah menjelaskan penyebab terjadinya diaspora Bugis Makassar, mengungkap arah dan wilayah tujuan diaspora, dan menilai bagaimana diaspora ini membentuk identitas baru yang berpengaruh di Asia Tenggara. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, ini tuh menggunakan metode pendekatan sejarah naratif dan analisis dengan sumber primer dari arsip VOC Belanda, catatan perjalanan, dan dokumen kolonial. Sumber lokalnya itu antaranya ada naskah Bugis Makassar serta tradisi lisan. Yang terakhir ada hasil utama. Nah, diaspora Bugis Makassar muncul akibat tekanan politik dan militer pasca Perang Makassar. Oke, selanjutnya Leonardo Andaya memakai pendekatan sejarah naratif analitis dengan memadukan beberapa sumber. Yang pertama ada sumber arsip kolonial VOC atau Belanda, laporan resmi, catatan dagang, korespondensi pejabat VOC, serta laporan militer. Sumber ini memberikan data rinci tentang aktivitas Bugis Makassar khususnya dalam perdagangan dan peperangan. Yang kedua ada sumber lokal, naskah lontara Bugis Makassar yang berisi silsilah, catatan kerajaan, dan kisah-kisah perang. Sumber ini membantu melihat perspektif masyarakat lokal. Yang ketiga ada sumber lisan dan tradisi, cerita rakyat dan tradisi lisan Bugis Makassar di perantauan. Nah, selanjutnya ada kelemahan atau keterbatasan artikel. Meskipun karya Andaya dianggap pionir, ada beberapa kelemahan atau keterbatasan yang bisa dicatat. Yang pertama ada ketergantungan pada arsip kolonial. Banyak narasi masih dipengaruhi dari sudut pandang Belanda. Perspektif masyarakat Bugis Makassar kadang kurang tergali secara utuh karena catatan lokal tidak sebanyak arsip kolonial. Yang kedua ada keterbatasan sumber lokal. Lontara memang kaya, tetapi sifatnya itu lebih genealogi dan kronik politik, sehingga tidak banyak memberi gambaran detail tentang kehidupan sosial sehari-hari diaspora. Yang ketiga ada kurang menggali aspek budaya dan identitas. Penekanan Andaya lebih pada aspek politik, militer, dan ekonomi. Aspek budaya, agama, atau transformasi identitas diaspora itu kurang dieksplorasi mendalam. Yang keempat ada cakupan wilayah yang luas. Karena membahas diaspora Bugis Makassar di banyak wilayah Asia Tenggara, analisis tiap daerah tidak selalu detail. Penelitian Leonardo Andaya tentang diaspora Bugis Makassar memiliki keterkaitan erat dengan teori dan praktik dalam studi sejarah. Pertama, hasil penelitiannya itu dapat dipahami melalui teori diaspora dan imigrasi yang menjelaskan pergerakan suatu kelompok masyarakat dari tanah asal menuju wilayah lain karena faktor politik, perang maupun peluang ekonomi. Terus selanjutnya, adapun manfaat penelitian ini bagi bidang studi sejarah cukup besar karena dalam studi sejarah Asia Tenggara, penelitian Andaya menegaskan bahwa pembentukan sejarah kawasan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan kolonial Eropa, tetapi juga oleh mobilitas dan peran aktif masyarakat lokal seperti Bugis Makassar. Apakah layak artikel ini tuh untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan mengapa alasannya? Jelas artikel Leonardo Andaya ini tuh layak dijadikan referensi karena ditulis oleh sejarawan yang kredibel yang dimana mereka ini menggunakan metodologi yang kuat dengan menggabungkan arsip kolonial dengan sumber lokal serta memberi kontribusi penting dalam kajian Asia Tenggara. Meski ada keterbatasan seperti dominasi sudut pandang kolonial, karyanya tetap bernilai tinggi dan relevan untuk dijadikan sebagai penelitian akademik. Nah, teman-teman, mungkin sampai sini saja videonya. Thank you yang udah nonton dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.